Saya Yustin Lauli dari SMA Santo Leo II Jakarta Barat, mahasiswa PPG gelombang 1, Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor mahasiswa 23105235. Hari ini saya akan melaksanakan PPL 2. Terima kasih. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Ibu. Ya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Baik, Ibu. Ada yang tidak masuk hari ini? Ini dia semua, puji Tuhan, sehat semua ya. Baik, anak-anak terkasih, kembali kita bertemu dalam kelas pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti sebagai umat Allah. Maka hari ini kita akan mempelajari materi tentang peran kaum awam dalam gereja Katolik. Ya, semua sudah siap untuk belajar? Ya. Baik. Mari kita awali dulu kegiatan kita dengan doa. Pada Wilbert dipersilakan. Mari Ibu Guru dan teman-teman kita berdoa. Nah, untuk semakin memahami apa yang akan kita pelajari, ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa memancing kita untuk semakin memahami materi ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan awam? Kita coba dulu tebak-tebakan ini. Yang kedua, cluenya adalah dia seorang wanita yang merupakan direksi MRT Jakarta. Dia yang punya otak tuh sehingga MRT bisa. Mereka tadi adalah tokoh-tokoh Katolik, ya, tokoh-tokoh Katolik di Indonesia yang mengharumkan nama Indonesia kritis, menggunakan logika dengan pertanyaan-pertanyaan, kemudian memunculkan sesuatu yang kalian lihat, kemudian kalau ada yang kalian pikirkan dirumuskan dalam pertanyaan. Ya, sehingga nanti akhirnya kalian dapat menyatakan syukur dan tanggung jawab serta mampu melakukan tindakan yang dapat membangun gereja di lingkungan maupun paroki. Ya, lingkungan itu lingkungan masyarakat sekitar. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik. Sekarang kita masuk ke materi. Ya, kita akan menyaksikan sebuah video tentang katekese untuk orang muda Katolik. Terus menemukan, bayangkan situasi pada saat itu dan cobalah untuk menerapkannya di dalam perkumpulan kalian bersama dengan teman-teman kalian. Oke, orang-orang muda sekalian, sekian dulu video dari kami, katekese dari kami. Semoga video ini bermanfaat dan semoga anak-anak mereka yang mendengar video ini dapat semakin termotivasi atau teranimasi. Tuhan memberkati kita. Shalom. Baik, ada video kedua, ya. Teman-teman kalau memperhatikan ya, dicermati nanti untuk menjawab atau memunculkan pertanyaan kira-kira ada persoalan apa dalam video pertama dan kedua. Halo, hai sahabat Angka dan ada channel dimanapun Anda berada. Senang sekali kali ini kita akan membahas tentang 10 tokoh Katolik pengharum nama bangsa versi Angka dan Data Channel. Baik, anak-anak terkasih, setelah tadi kita menyimak dua video pembelajaran, yang pertama tentang keterlibatan OFK, lalu yang kedua tentang 10 tokoh Katolik yang mengharumkan nama bangsa. Sekarang mari kita literasi dan dari ajaran gereja dan ajaran kitab suci tentang peran kaum awam dalam gereja. Ya, kita simak bersama dari buku paket halaman 89. Ibu minta tolong Jesslyn untuk membacakan dari ajaran kitab suci. Silakan Jesslyn. Kerjaan dari terus hidup mereka memberi kesaksian yang cemerlang dan luhur bahwa dunia tidak dapat diubah dan dipersembahkan kepada Allah tanpa semangat, sabda dan dia. Berdasarkan panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia. Nanti didalami permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak diutarakan sekarang tapi ditemukan dalam kelompok. Ya, itu akan membagikan lembar kerja untuk kita diskusikan bersama.
Bumentarium artikel 31. Yang dimaksud dengan istilah awam di sini ialah semua orang beriman Kristiani, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Jadi kaum beriman Kristiani yang berkat baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus, terhibur menjadi umat Allah dengan cara mereka sendiri, ikut mengemban tugas imamat, kehabian dan rajawi Kristus, dan dengan demikian sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan keputusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan di dunia. Ciri khas dan Kristiani, kecuali mereka yang termasuk golongan imam atau status religius yang diakui dalam gereja. Jadi kaum beriman Kristiani yang berkat baptis telah menjadi anggota tubuh Kristus, terhibur menjadi umat Allah dengan cara mereka sendiri, ikut mengemban tugas imamat, kehabian dan rajawi Kristus, dan dengan demikian sesuai dengan kemampuan mereka melaksanakan keputusan segenap umat Kristiani dalam gereja dan di dunia. Ciri khas dan istimewa kaum awam yakni sifat keduniaannya. Sebab mereka yang termasuk golongan imam meskipun kadang-kadang memang dapat berkecimpung dalam urusan-urusan keduniaan, juga dengan mengamalkan profesi keduniaan berdasarkan panggilan khusus dan tugas mereka terutama dibutuhkan bagi pelayanan suci. Sedangkan para religius dengan status hidup mereka memberi kesaksian yang cemerlang dari luhur bahwa dunia tidak dapat diubah dan dipersembahkan kepada Allah tanpa semangat sabda bahagia. Berdasarkan panggilan mereka yang khas, kaum awam wajib mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Mereka hidup dalam dunia, artinya menjalankan segala macam tugas dan pekerjaan duniawi dan berada di tengah kenyataan biasa hidup berkeluarga dan sosial. Menunaikan tugas mereka sendiri dengan jiwai semangat Injil, dan dengan demikian ibarat ragi membawa sumbangan mereka dari pengurusan dunia bagaikan dari dalam. Begitulah mereka memancarkan iman, harapan dan kasih cinta. Baik, anak-anak yang terkasih, setelah selesai diskusi, semoga hasilnya bisa memperjelas kalian tentang materi hari ini. Maka sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi kalian. Silakan maju, juga biar bisa lebih dikenal oleh dunia. Juga dalam membangun gereja itu tidak hanya bergantung pada kaum-kaum yang mungkin lebih tua, kan? Dan juga dia akan dapat membantu upah atau pihak dalam menjalankan tugas pelayanan di gereja. Baik, terima kasih. Kelompok 2, kelompok 1 bisa menyimpulkan apa yang bisa kalian petik dari pelajaran materi kita hari ini. Jadi yang bisa kami simpulkan dari pelajaran hari ini mungkin OMK atau Kormom sangat berperan penting dalam kira-kira juga bisa membangun kegiatan yang kedua. Oke, itu ya. Baik, terima kasih kelompok 1. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, anak kasih, semoga menjadi jelas ya bahwa peran awam dalam gereja Katolik itu sangat penting. Semakin mendalami peran kalian, Ibu memberikan penugasan ya. Nanti ada sebuah referensi ini, tugasnya masing-masing individu. Nanti akan dibagikan linknya di Google Classroom. Ya, di Google Classroom kalian silakan nonton sebuah link yang judulnya Kick and the Heroes 2022. Ada seorang anak muda namanya Albertus Gregoritan ya, yang berinisiasi membangun gereja Katolik. Dalam pernyataanmu pada hari ini, Engkau telah mengajarkan kami untuk mau menjadi pelayan di ladangmu. Berilah kami kesetiaan dan kemampuan untuk mengasihi sesama sebagai bentuk pelayanan kepada gereja. Engkau juga menghimpun domba-domba yang tercerai-berai dan menjaga semua yang telah kukumpulkan. Pandanglah dengan murah hati semua pengikut Yesus Putramu. Engkau telah menandai mereka dengan meterai pembaptis yang tunggal
Ini satukan mereka dalam kepenuhan iman dan padukanlah mereka dalam ikatan kasih. Semua doa ini kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Putra dan Roh Kudus.